مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sudah kita luangkan waktu, kesempatan, dan kita tidak lepas dari zikir dan doa, meminta kepada Allah supaya Allah tetap membuka jalan, memberikan kesehatan dan membuka pintu rezeki kepada kita semua. Semoga kita tetap tegar mengikuti petua-petua dari apa yang telah ditinggalkan oleh orang tua-tua kita. Insya Allah. Yang mulia Sultan yang pulang di sini biasa sebut Jo'o pulang-pulang, selalu bilang kepada balak khusus kano-kano, zaman enane mamancia ngonene fo aku tuma zaman enane, dengan perkataan filsafat beliau yang mengandung arti bahwa kita orang harus menyesuaikan kehidupan ini dalam berbagai masa. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, orientasi kehidupan Nabi Musa berpikir tentang dunia. Hidup beliau hanya berpacu bagaimana mengembangkan kehidupan dunia ini, memajukan dunia ini dengan ilmu pengetahuan dan ketauhidan. Beliau mengajarkan ilmu tauhid, menyembah kepada Allah dengan membangun alam ini. Itu di zaman Musa. Andai kata Musa tidak bertemu seorang guru, maka Musa marah jika orang hanya hidup bersantai-santai. Dia akan babat habis orang-orang yang hidup tidak memperhatikan ketauhidan dan mengembangkan ini dunia. Tapi setelah dia bertemu dengan guru, maka dia menstabilkan kehidupan itu. Dengan kestabilan kehidupan Musa itu sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam, orientasi ajaran dan kehidupan Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada manusia tak usah berpikir hidup. Artinya jangan terlalu berpikir hidup, berpikir mati, supaya kita selamat saat kita lebih hidup. Karena Isa anggap kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Di zaman Nabi Isa, karena Nabi Isa cuma tanda tangan makanan turun. Jadi kalau Isa ajar orientasi ke kehidupan akhirat, itu sesuai dengan zamannya. Sampai kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengkolaborasi keduanya. Hidup ini seperti zamannya Musa, dan hidup juga sama dengan zamannya Isa. Keduanya Rasulullah suruh umatnya melaksanakan yang sama. Rasulullah harus bilang dan mengingatkan kepada umatnya, amalil dunya ka'annaka ta'ishu abada wa amalil akhirati ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu tidak mati selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah besok kamu mati. Jadi Rasulullah bilang, hiduplah ngoni sama dengan hidupnya di zaman Musa, dan hiduplah ngoni juga sama dengan hidup di zaman Isa. Maka di zaman Rasulullah umat harus kedua-duanya kita laksanakan, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Cuma banyak orang berpikir dunia terus. Jadi ulang-ulang bahwa kita orang ini beriman kepada akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidak kita buktikan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih jauh. Sudah Allah buktikan dengan Allah menidurkan kepada 7 pemuda yang namanya Kahfi itu. Selamat 300 ditambah 9, jadi bukan 309 tapi 300 ditambah 9, tambah-tambah lagi, jadi orang sudah mengerti sudah. 3 tambah 9 pasti 12. Itu di Al-Quran di surat Al-Ahqaf. 3 tambah 9 12. Nuh hidup selama 900 ditambah 50. Jadi bukan 900 ditambah 5 tapi 900 ditambah 50. Jadi ketika 50 itu diserahkan kepada Rasulullah, Musa bantah. Karena Nabi Musa alaihissalam kontraktor. Nabi Musa alaihissalam kalau cerita Al-Quran, semua kisah sejarah Nabi Musa banyak sekali di dalam Al-Quran. Salah satu filosofi yang tadi, bahwa andai kata Musa tidak bertemu dengan gurunya, Musa berguru, Musa cari guru. Hari ini orang cari cewek, orang cari doi. Padahal Musa adalah kalam Allah. Dia itu sifat kalam Allah. Dia berkata-kata langsung dengan Allah. Dia berguru, dia cari guru dalam rangka apa? Dan dia menuntut ilmu apa? Ada kekurangan di Musa apa? Kalau Musa mau hendak mengetahui segala sesuatu, kalau Allah dia tanya kepada Allah. Menyebabkan Musa itu Allah perintahkan cari guru karena Musa pernah berlebihan. Musa terlanjur bahasa. Musa bilang kepada umatnya, tara perlu ngoni macam-macam pak kita. Kita kalau mau segala sesuatu kita langsung bicara dengan Allah, berdialog langsung dengan saya. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah
perintah Allah, itu kata Musa. Allah tegur kepada Musa, hei Musa, jangan terlalu nanam tunjung tahu-tahu di manusia itu dong, tak paham. Ngana sebenarnya Musa belum tahu apa-apa, kata Allah. Carilah seseorang dan berguru kepadanya di dua laut bertemu. Musa seolah-olah kaget. Siapa yang Allah maksudkan itu? Satu saat Musa bilang kepada Allah, dia sujud kepada Allah, ya Allah, bukan kurang imanku padamu, tetapi karena atas cintaku padamu, kerinduanku padamu, maka aku sangat ingin sekali melihat wajahmu, ya Allah. Allah larang kepada Musa, Musa tidak bisa, ngana tara mampu lihat Allah. Musa bilang, ya Allah, asal sementara. Allah belum tara boleh, ya Musa, tara mampu. Musa bilang, ya Allah, sekejap saja, asal saya lihat Allah. Musa bilang, Allah bilang, tara bisa, kalau ngana mau lihat Allah, mau lihat apa saya, ngana lihat ke sana dulu bukit itu. Pandanglah ke bukit itu. Maka ketika Musa memandang bukit itu hancur dan Musa pingsan. Allah mentakjilkan kepada bukit, dan bukit itu tidak mampu menerima takjilnya Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa untuk mencari guru. Musa cari guru. Musa pergi ekspansi, melewati lereng-lereng gunung, pergi di pinggir-pinggir pantai cari guru tanpa di mana. Setibanya Al-Quran bilang, sesampainya Musa di karang, bukan di swearing. Sesampainya Musa di karang, lalu Musa bilang kepada saudaranya, hai saudaraku, itu saudara itu namanya Yusa bin Nun. Hai saudaraku, bawa itu berbekalan itu bawa kemarin, solalah, capek. Apa kata itu saudara itu, Yusa bin Nun? Hei Musa, antara dapat lihat ikan sudah mengambil jalan berlompat ke laut. Akal saya dan akal ketoran semua dan akal siapa saja tak bisa terima, karena dong pikir naik gunung turun gunung lewat di pesisir pantai bawa ikan hidup, bawa ikan ngafi atau ikan tore saja setengah mati, bawa ikan hidup-hidup. Disitulah Musa dipanggil, dan Musa didatangi oleh seseorang. Musa kaget, ini dia ini tahu tapi nama. Hei Musa, Musa terkejut. Musa bilang, saya ini dalam rangka mencari seseorang untuk belajar kepadanya atas perintah Allah. Orang itu bilang, Musa bilang, sebab apa sampai Allah suruh cari? Musa dengan perasaannya, Musa bilang, mangkali barang tadi Musa terkejut, dia tahu Musa bernama. Apakah engkau, kata Musa?
andai kata kalau engkau, maka terimalah saya untuk belajar padamu. Orang itu bilang, apa Pak Musa? Hei Musa, kalau orang model ngana tara cocok jadi kita pemurid. Ini Musa saja guru itu bilang tara cocok untuk orang ini. Musa bilang insya Allah, ini perintah Allah. Lalu orang itu bilang kepada Musa, hei Musa, kalau ngana mau belajar menuntut ilmu saya, ada 3 persyaratan. Persyaratan pertama, ngana tara boleh tanya apa-apa saja apa saya. Ini guru apa pun tara boleh tanya. Persyaratan yang kedua, tara boleh bantah apa yang kita bikin. Ini saya kasih ingat sedikit, ada yang orang ambil dalil itu kok bikin dompe mau-mau, tara bikin apa saja. Tara boleh bantah jadi guru itu menghendak mau bikin apa saja. Itu guru kaflal. Dan yang ketiga, yaitu nanti kita kasih penjelasan pengana. Jadi ketika tahun 2 ini pertama mesti pergi di daerah itu, di satu pulau. Maka keduanya pergi untuk menyeberangi di satu tempat itu, di satu pulau itu, dengan menumpang perahu milik seorang gadis cantik. Orang itu bilang, Musa nganti di muka sana, ini ngana perempuan di tengah dan kita yang kendalikan ini perahu. Di perjalanan Musa ambil cukup pisau, cukur itu perempuan perambu baru kasih hitam. Musa haga, Musa dalam hati dia ini kebuka gini. Mau bantah terbisa, so ada perjanjian. Turun dari situ di kampung itu, dia usah cepat pergi. Lalu 2 orang berjalan, lihat 2 anak bermain, 2 anak bermain laki-laki. Dia ke sana, itu orang itu angkat 1 banting mati. Musa tentara tahu, Musa bilang ini perbuatan apa ini? Saya bilang pengana kata orang itu yang bantah-bantah. Lanjut kedua orang itu, Musa dan orang itu berjalan. Ada terjemahan di dalam Al-Quran bahwa sesampainya di tembok. Entah tembok itu di mana. Lalu orang itu panggil Musa. Ini Musa, kamu tanya pengana. Hei Musa, kan tahu kata Rada bahwa di dalam sumur di sana itu ada apa? Musa bilang terada, saya tak tahu apa. Ini di dalam sana itu adalah terkandung harta kekayaan. Semua makhluk yang ada di bumi ini bertanpa makan harta di bawah itu. Dan pemilik harta di bawah itu adalah 2 anak yang ada di sana. Anak itu nama siapa? Siapa pe anak tinggal di sana di mana? Tara ada penjelasan. Jadi pertama sekali orang itu menunjukkan tentang bagaimana itu isi sumur sebagai sumber kehidupan. Musa ngana tahu kata Rada kita cukur itu perempuan itu berambu. Musa bilang Rada, kenapa kok begitu? Karena di sana itu di kampung sana itu ada raja yang dia tidak bisa lihat perempuan cantik.
Raja yang tak bisa lihat perempuan cantik lah. Perempuan cantik lewat, dia berburu nyawa. Maka kita bikin begitu supaya dong lihat pada dia dong, kita selindungi pada dia. Ngan tahu kata Rada Musa kita bunuh itu anak tadi, apalagi itu. Kita bunuh anak itu karena anak itu nanti dia besar, dia durhaka kepada kedua orang tuanya, menyebab dia masuk neraka dan orang tua juga masuk neraka. Alhamdulillah, saya suka kasih selamat pada dia. Saya suka kasih selamatkan pada dia. Terus Musa bilang, orang itu kepada Musa bilang ke Musa, "Fantalak." Dan dua baku cere di sini, baku talak di sini. Fi safinati, tapi dua di dalam perahu harakah. Cerita di zaman Musa yang begitu hebat, yang hari ini tinggal cerita bekas-bekas cerita. Orang lebih senang baca cerita komik daripada cerita yang tak masuk akal. Menurut saya, kenapa Musa harus bertemu guru? Karena Musa terhadap lihat Tuhan Allah, maka berguru untuk melihatnya. Sadistra. Kalau seorang guru tidak memberikan pedoman ma'rifatun nisa tentang mengenali itu perempuan, guru itu belum mengajarkan ilmu ma'rifat itu tentang perempuan. Satu. Yang kedua tentang ilmu keselamatan anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Ilmu keselamatan. Dan yang ketiga adalah persoalan hidup. Persoalan hidup itu di dalam sana adalah terkandung harta, yang di luar itu masuk dalam. Ini ada wanita itu masuk kemari sini lah, yang di luar. Yang di dalam sana, wahai Musa, itu terkandung kekayaan, terkandung harta yang nanti akan menjadi kehidupan, menjadi hidupnya makhluk di dunia, tergantung itu di dalam. Jadi harus di dalam itu, kalau bau dia tersebar, harus putar terus. Itu putar terus ke abah sana. Jadi ngoni pernah putar di Ka'bah terus. Jadi kalau putar itu sama dengan orang todori putar gulingan di hasil model loh. Putar di laut, putar di sini. Sini putar loh, kaset. Itu kehidupan milik kedua anak yang ada di sana. Dua anak siapa itu? Keturang ini hidup. Ada hidup di daerah, ada hidup satu bangsa, negara. Negara itu dia hidup bagaimana? Karena ada legislatif dan ada eksekutif. Tidak ada eksekutif dan legislatif, mana mungkin bisa hidup dalam suatu negara itu.
dan yang mengontrol eksekutif dan eksekutif dan apa tadi? Eksekutif dan legislatif harus dikontrol oleh yudikatif yang menjalankan hukum. Atau boleh saja bilang begini, bahwa dua anak yang ada di sana itu adalah pemerintah dan swasta. Ya, saya sebut swasta di sini, orang-orang swasta semua riwayat. Satu negara itu bisa terbangun, cuma pemerintah tidak boleh, mesti ada swasta dua. Karena persoalan pengelolaan tentang kehidupan. Di sana di mana? Di Indonesia, di setiap itu ilmu kehidupan. Kemudian setelah kita mendapat ini hidup, kita akan mati. Maka tahu ilmu mati, tahu ilmu satu perahu. Kalau tidak ada lagi satu perahu, pasti libakololi. Libakololi itu bahasa Ternate, bahasa Indonesia bilang kasasar. Ya, anak kasasar ke sana kok preman dapat habis. Itu ilmu. Jadi intinya, filosofinya bahwa Musa berguru dapat empat ilmu, yaitu ilmu tentang ma'rifatun nisa, ilmu tentang keselamatan diri dan orang tua, ilmu tentang kehidupan, dan ilmu tentang kematian. Itulah lewat seorang guru. Siapa itu guru itu? Ada menyebut ada heder, ada bilang hader. Sampai kampung dulu ada satu laki-laki nama Om Hader. Paham terang? Musa alhamdulillah dapat petunjuk dari itu. Dengan modal petunjuknya Musa itulah sehingga Musa berani perintah para Rasulullah. Tak ada nabi-nabi yang perintah Rasulullah Musa. Rasulullah hanya mi'raj satu malam, dari waktu Isya sampai di waktu subuh Rasulullah pulang. Tapi Musa mi'raj 40 malam. Musa mi'raj 40 malam. Di dalam Al-Quran Allah bilang, kujanjikan Musa 30 malam dan ditambah 10 malam, maka genaplah perjanjianku. Musa hebat, Musa kololi. Makanya Musa bilang, Pak Rasulullah, naik ke atas. Saya sepakat dengan Musa. Nah, hari ini umat Rasulullah, umat Muhammad menganggap bahwa cerita Musa itu cerita komik. Dianggap bahwa cerita Musa itu sama dengan film Hollywood. Padahal Musa memberikan pedoman dan penghayatan. Dan dengan Musa lah hari ini orang sembahyang 5 waktu, dari 50 waktu jadi 5 waktu.
so 5 waktu saja, pamalas kerja. Allah Akbar. Dulu kalau bukan Musa kok mau dapat yang saya bilang tambahlah 100 rakaat. Revolusi bro. Zaman Musa dan zaman Isa tadi, zaman Musa dan zaman itu jadi hidup ini ada dia pejaman. Maka tadi Kolano bilang ngone neva hidup toma zaman inane, orang ini hidup di zaman ini dan zaman ini dia pe orang ketorang ini. Zaman ini zaman apa ini? Tunggu ini zaman ini. Zaman inilah yang barangkali sudah Allah kasih hak prerogatif bumi ini kepada manusia. Dia kenyataan di zaman ini. Dengan kekuasaan manusia, manusia ajak lumba-lumba bertulis di papan. Manusia ajak tikus pada main bola. Manusia operasi muka tua jadi muka muda. Siapa mau jadi anak operasi muka model lo apa saja kalau tua-tua saja. So tua kincing ke sana dia setar tembus ke sana dia manetes ke bawah. Tapi bikin diri gaya cowok-cowok. Cara berpikir bilang so tua. Nah oleh karena itu zaman itu ini kita orang hidup di zaman ini nih. Zaman lah supaya kita orang memahami betul amalil dunia ka'annaka ta'ishu abada. Wa amalil akhirati ka'annaka tamutu gada. Karena zaman ini harus memaksakan manusia cuma berpikir dunia. Orang cari obat supaya manusia ini jangan mati-mati. Kehidupan kita orang pada zaman waktu itu kita orang di Ternate sudah punya zaman peradaban. Yang itu saya sudah bilang-bilang. Hidup dengan zaman peradaban. Orang-orang Ternate sejahtera. Kenapa orang-orang Ternate sejahtera? Bukti apa? Karena bukti orang Ternate punya cengke dan pala. Tapi orang Ternate tanam cengke dan pala, orang Maluku Utara, orang Jazirah Al-Muluk tidak makan cengke dan pala. Orang tanam pala cengke, makan. Orang Jawa tanam beras, tanam padi. Hari ini orang Ternate harus makan nasi karena sudah terbiasa makan nasi, beras harus. Tapi orang Ternate tanam cengke dan pala. Buktinya cengke di Ternate usia paling tua. Dia bernama Cengke Afo. Ini Cengke Afo semati tapi dia keturunan masih ada. Yo. Filosofi tentang cengke dan pala bukan menjadi, menurut saya, bukan karena cengke dan pala itulah orang kenal kita orang Maluku Utara. Bukan itu. Tetapi cengke dan pala yang ditanam oleh Ternate selain dari dia adalah sebagai alat tukar, dia juga punya filosofi. Kenapa orang-orang Ternate punya alat tukar? Karena dorang tanam cengke dan pala, dorang baku tukar dengan makanan sebagai alat tukar. Karena waktu itu dolar belum ada, rupiah belum ada. Sehingga cengke dan pala itu sebagai
alat tukar. Doi kan alat tukar. Tak percaya itu ada orang di Bank Indonesia yang bilang doi itu alat tukar kata rada. Cengke, orang butuh cengke tak boleh muda. Cengke ini. Kalau filosofi tentang cengke dibutuhkan tak bisa muda. Muda ke orang PT tak bisa, tak berfungsi cengke itu. Begitu juga kalau dia setua, cengke itu setua tak bisa lagi pakai. Cengke harus dimiliki atau dipergunakan, dimanfaatkan pada masa remaja. Jadi itu remaja-remaja isap rokok banyak. Berarti bermakna bahwa remaja punya fungsi yang paling dalam. Jangan jadikan masa remaja masa indah, masa cinta, masa I love you. Pala, filosofi pala tidak bisa dibutuhkan pada muda maupun remaja. Pala tak boleh PT dia di muda. Dia remaja belum bisa, nanti tua. Jadi tua pala, jangan tua keladi. Tua pala berarti tua punya fungsi. Tapi tua keladi, tua mau lagi. Halal. Tua kafulal itu. Ada sampai 2 hari. Halal. Tua sudah mau diri muda-muda. Halal. Jadi cengke itu adalah kehidupan masa remaja. Jadi hiduplah meremaja bagaikan hidupnya cengke. Punya fungsi, punya harga. Jangan cuma masa remaja habis jadi narkoba, papan curi. Dan insya Allah di masa tua itulah masa pala berfungsi dan difungsikan untuk orang lain. Sadistra. Tapi filosofi kita orang-orang Maluku Utara ada satu jenis tumbuhan yang sangat sakral. Satu jenis tumbuhan yang mengeluarkan satu tumbuhan, satu pohon yang kasih keluar 2 jenis buah. Buah yang bunda, buah pare, dan buah hena yang kecil. Itu pohon seho. Di sini bilang seho. Kalau bahasa Indonesia bilang inaur. Inau. Itu pohon inau itu kasih keluar 2 jenis buah. Tara ada pohon manapun tara kasih keluar 2 jenis buah. Korma tara kasih keluar 2 jenis buah, cuma 1 jenis. Itu dia pakai 1 jenis itu kalau dia masih muda, dong bikin manisan kolang kaleng. Kalau dia perempuan, dia buah yang kecil itu bikin gula merah, dari situ bikin saguer, dari situ bikin cuka, dari situ. Tapi orang tak mau kasih filosofi itu seho, karena di sini di Maluku Utara sudah jadikan seho adalah sumber cap tikus. Karena orang suka cap tikus juga asal dari seho. Seho itu, inau itu
Dia pedaung yang muda bikin pali-pali. Itu adat orang Ternate harus pakai daun sehu muda. Daun sehu muda itu dong cukur, dong jumur baru bikin rokok. Orang tua-tua dulu isap pakai itu. Gaut. Dia pe batang, orang bikin para-para kasih. Tapi yang paling hebat yaitu dia pe gumutu. Gumutu itu yang dia bikin tali sebelum ada tali rafia, tali rapang, tali apa. Tali gumutu itu yang paling kuat dan terkuat. Itu orang-orang ke rumah-rumah adat di Halmahera sana sampai ratusan tahun, 500 tahun dia tara bagara di dalam tanah itu karena dong bungkus pakai gumutu. Gumutu itu orang-orang banyak pakai untuk menyerap air bersih. Dan gumutu juga dorang bikin tali. Baik tali itu satu halnya, 1 urat, 2 urat, sampai ke 3 urat. Dan sampai ke 3 urat itulah berfungsi yang paling besar. Boleh bikin jumuran. Ika kuat-kuat dulu. Orang-orang dulu garagaji kita ngana itu garagaji tresel itu. Mesti dong baji itu dong ika pakai tali gumutu. Itu fungsinya inau seho itu. Tapi hari ini orang tak bicara. Nah oleh karena itu tinggal manusia yang atur mau bikin cap tikus kah, mau bikin gula merah kah, mau bikin cuka. Kehidupan kita orang masyarakat Maluku Utara ini dulu hidupnya di laut. Bukti. Orang-orang Todore, orang-orang di Manado di sana ada satu kampung yang namanya Kampung Todore. Asalnya orang Todore karena orang itu pergi mangael. Jadi kehidupan masyarakat Maluku Utara itu kebanyakan di laut. Jadi di laut itu harus butuh cuka. Hari ini so ganti dengan orang pikir mangan mesti bawa es untuk mengawetkan ikan. Tapi dulu perjalanan orang-orang mencari di laut butuh cuka. Tapi hari ini orang sudah proses saudara pakai cuka di seho, kau pakai ini cuka-cuka yang sekarang perbuatan cuka sekarang, maka dong proses itu seho itu jadi cap tikus, jadi orang mabuk saja. Itu filosofi dan itu terbukti. Kalau hari ini ada peneliti dari sisi akademis, silahkan. Begitulah cengkeh pala berorientasi dan menunjukkan kepada kita orang di sini bahwa hiduplah seperti cengkeh dan hidup juga seperti pala. Fungsikanlah masa remaja yang punya arti dan fungsikan masa tua yang penuh arti. Orang kembali ke apa yang orang tua-tua tinggalkan. Kita jangan anggap bahwa ulama-ulama dulu itu hari ini kita orang ini tunjung tompet tande, tunjung kita orang pekabasaran, tapi kita orang hanya bakarana dan peninggalan orang nenek moyang. Jadi petinggi apa pergi batu atur hukum apa baku mau bicara tentang ilmu ekonomi di sisi mana? Semuanya mengharapkan tanah warisan leluhur di sini. Ngoni pergi gale isi bumi, ambil ini harta-harta semuanya. Semua itu sudah diatur oleh kita nenek moyang. Apakah kata orang fungsikan ini hidup ini gale ini tanah bikin
teknologi, jual. Asal tutup mengerti. Itu. Semua apa yang orang tua sampaikan dan sudah letakkan itu mau menyelamatkan generasi kita orang. Sehingga saya pernah bilang bahwa kita sudah kehilangan masa lalu sehingga terbukti masa kini. Dan masih alhamdulillah aura marwah dari orang tua masih kita pakai. Hari ini saya ditegur, ditanggapi oleh orang. Ingat siapa dia itu kok bicara sampai saya bilang saya tara bicara orang ke ngoni dan saya berbeda, bukan perbedaan antara ngoni dan saya itu karena ngoni tara tahu saya tahu, bukan. Beda karena setiap hari saya berhadapan dengan hajat orang di kampung. Itu beda. Orang berpuru sake haji, orang bikin tahlil apa hajat apa, apalagi orang mati harus kita orang ke sana, kita orang yang dipercaya untuk menghadapi hajatan dari rukun fardu. Semua perbuatan itu kita orang tak dapat di kiai, di ulama sekarang, bukan. Tapi itu sudah ditinggalkan oleh orang tua-tua. Orang mati, saat orang mati mau kasih mandi, mau kasih kubur, mau upacara pemakaman, tara tunggu dari Departemen Agama datang, tara tunggu kiai datang, orang-orang kampung melaksanakan. Itulah perbedaan antara saya dengan orang. Saya kalau waktu mau dekat puasa, orang-orang di sini kebiasaan mesti bikin tahlil dari rumah ke rumah. Sampai saya mengeluh. Ada yang bilang ini kita tunggu sekarang tahlil setelah banyak rumah, karena sudah menjadi kali dan lakudi. Waktu itu kalau saya tak pernah belajar itu, kau belajar main bola. Kayak kita suruh pelatih hari ini. Timnas. Apalagi kalau belajar lagu-lagu, kita naik panggung. Bawa tahlil sampai kerongkongan kering. Bawa sambayan tarawih dari 1 malam sampai ke 30 malam, tak dapat gaji dari Departemen Agama. Tapi hari ini saya tak tuntut gaji, tapi kalau dok kasih, iya peduli. Tapi jangan dong tutup mata. Itu. Nah, oleh karena itu orang ini bicara, baca cerita datang bertukar pikiran model begini. Ini karena apa? Karena kita orang sudah punya kebiasaan, punya kearifan lokal. Kita orang bersyukur setelah Sultan Mudaffar Shah Allah panggil dan dia punya anak kandungnya ganti dan sudah diangkat melalui ritual, dan dia sudah di Kolano. Hari ini kita orang harus junjung Kolano, dan sudah selesai dia ajaban atau dia masih bosok. Kita orang doakan semoga beliau sehat, beliau dipanjangkan umurnya, semoga kita semua, dan memelihara adat, menjaga adat di Maluku Utara di sini secara
sebagaimana mestinya. Jadi ini dia zaman. Tadi saya bilang zaman. Zaman ini zaman HP. Apapun keadaannya, kenapa? Karena walaupun kita belajar bagaimana hebatnya rukun iman, belajar rukun Islam, tapi juga didasari dengan rukun ihsan. Ihsan. Ihsan dikhususkan kata adalah manusia yang Islam. Anta abudallah, jika kita sembah kepada Allah, wa in takun tarah, lihatlah kepada Allah. Wa in lam takun tarah, jika tidak melihat kepada Allah, wa innahu yarah, Allah melihat. Kita bangun televisi pun ada artis satu di sana, kita uni-uni dia tapi dia tak pernah lihat kita. Allah tidak. Allah seekor semut hitam yang berada di dalam batu hitam yang tidak bisa keluar rezekinya Allah tanggung. Ular mata buta yang tinggal di atas dalam pohon yang tidak bisa keluar rezekinya Allah tanggung. Lalu manusia ingat kepada Allah itu susah bagaimana? Allah bilang tatmainul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah wa tatmainul qulub. Ingatlah kepada Allah supaya hati bisa tenang. Dan hati itu bisa tenang terkecuali ingat kepada Allah. Kita tidur berkasur uang, berkasur doit, belum tentu hati senang. Tapi hari ini kelihatannya kesana dong sampai yang khusyuk, padahal dong kurang ajar lebih khusyuk lagi. Apa itu khusyuk? Ada yang bantah saya begini, bukan bantah tapi bilang ke saya begini, Haji kalau bawa sembahyang tarawih itu jangan terlalu cepat, nanti tidak ada tumanina. Saya tanya lagi, tumanina itu apa? Tumanina itu khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Kalau saya baca, saya ini kan bukan orang Arab, baru ku ke bawah subhana rabbil azim wa bihamdi, maha suci Allah, pakai begitu. Itu maksud khusyuk. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'd. Itu khusyuk itu begitu. Khusyuk dalam pandangan ma'rifat itu dia bertemu dengan Allah. Bukan dia bertemu tapi dia melihat Allah. Karena anta abudallah wa in takun tarah wa in lam takun tarah wa innahu yarah. Aqimtus salatah taqumu hatta idza tarawun. Jika kamu melaksanakan salat, jangan dulu kamu berdiri sebelum melihat aku, kata Allah. Jadi kata-kata melihat di sini, pandangan melihat di sini, apa
apakah melihatnya Balkis di air, di dalam istana Balkis melihat itu semacam air? Angkat kita lawyer. Iya, dia melihat, karena dia melihat dengan rasa. Dia peloyor mesobasa. Jangan haji itu. Dia tak keloyor bahasa, dia peloyor sobasa suruh angkat. Jadi lihat pakai rasa. Makanya dia mau kawin dengan Sulaiman karena dia peloyor sebahasa. Itu. Jadi hari ini kita laksanakan sambayang, pergi sambayang, hukum wajib. Tapi bukan sambayang model pribadi. Orang bikin masjid bagus-bagus, persaingan masjid dari jang per kampung per RT. Tapi dia bagus duduk di masjid, kan duduk di mana itu? Makanya masjid itu, di dalam masjid itu waktu kita orang masuk ke sana, maka dia akan jadi Baitul Maqdis. Dia suci. Maqdis itu sama deh Masihur Ruh. Ungkapan Masihur Ruh, Al-Masihur Ruh Isa ibnu Maryam ful Mahrab. Isa itu roh suci, roh agung. Maka orang tua-tua di sini pernah bilang, tagi-tagi may sabia, tego-tego may sabia, bidi-bidi may sabia, bajalang-bajalang may sambayang. Tapi bukan berarti sambayang bajalang-bajalang. Itu terbalik pengertian. Tagi-tagi may sabia artinya berjalan-berjalan, jalan juga sambayang. Tapi bukan sambayang bajalang-bajalang. Nganu kabir kung ada bajalang-bajalang. Keperluan apa saja, di mana saja berjalan, di mana saja. Kalau ambil parau kalau di mengail ikan, kong orang ajan dohor di sana, kita orang ada di atas parau. Bukan dohor ada di sana, dohor juga masih ada di parau. Itulah sembahyang bajalan-bajalan. Kalau orang memahami bidi-bidi, hotu-hotu mesabea, iya hotu-hotu mesabea. Kenapa? Saya tidur di hotel, saya boleh sembahyang kok. Tapi kebanyakan orang tidur di hotel bukan sembahyang, tidur dengan selingkuh di sana. Orang tua-tua suka setekan dan tafsiran salah. Dengan apa namanya galib dan lakodi. Galib artinya kita orang pegangan atau punya hukum yang sudah ditetapkan di satu tempat itu. Lakodi adalah Pancasila. Galib adalah Pancasila dan lakodi adalah hukum-hukum yang kedua dari Pancasila itu. Orang punya aturan. Kita orang Ternate punya adat seatoran.
Adat apa? Aturan itu apa? Hukum dan perundang-undangan. Hukum dan perundang-undangan. Adat seaturan. Kita orang punya istiadat dan kabasaran. Punya pertahanan tadi, punya kebiasaan, punya adat, punya pertahanan dan keamanan. Istiadat, si kabasaran. Kita orang punya singare, punya kiai, punya ulama, punya pendakwah, punya bahagian humas sing mengajak, menyampaikan, mempengaruhi untuk si singare mengajak dia ke jalan yang benar. Punya galib dan lakodi, punya ketetapan dan pelaksanaan. Dia punya sere seduniru, dia punya tarekat, punya seni dan budaya, dan seni dan budaya itu ditaruh seri. Oh, ini dabus, ini saman, ini soya-soya, ini cakalele, ini salai, jin. Semua ada. So ada dia pemere, maka dunirulah. Sere duniru. Tapi dia punya apa? Loa sebenar. Loa itu melaksanakan segala sesuatu yang lurus dan benar. Loa sebenar. Dia punya ustadz, punya imam, punya bobato yang melaksanakan segala ketertiban, dan dia punya rasa sebobaso. Dia punya keadilan sosial. Rasa sebobaso. Kalau nggak ada rasa dan ada bobaso, maka bagaimana kita melaksanakan itu keadilan sosial? Adil itu bagaimana itu adil? Sehingga disinilah kita orang punya adat yang begitu luar biasa, yang sudah punya aturan, sehingga dia sama dengan dia disatukan dalam satu bangsa yang sangat majemuk. Baca Al-Quran surat Al-Hujurat, maka oleh Al-Quran dia bilang, lakum dinukum waliyadin. Ngoni punya dan kita punya. Jadi saya tara banyak barang ada masih apa, insya Allah nanti di sesi berikut kita orang akan baca cerita lagi, dan kita orang tetap apa tujuannya ini mesti baca cerita.